Di sini saya Eriano Budi Wijaya akan memberikan materi tentang konsep komunikasi terapeutik untuk mata kuliah Komunikasi Keperawatan 2 mahasiswa Prodi Sarjana Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baik, tak perlu panjang lebar lagi, kita akan memasuki perkuliahan ini. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam perkuliahan ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, next. Baik. Dalam perkuliahan ini kita memiliki 3 konten materi perkuliahan ya. Yang pertama adalah konsep komunikasi terapeutik, kemudian prinsip dasar dalam komunikasi terapeutik, kemudian helping relationship dalam hubungan perawat klien atau perawat pasien. Nah, di sini kita akan perkuliahan dengan dibagi menjadi 3 konten. Otomatis nanti akan ada 3 video. Part 1 tentang konsep komunikasi terapeutik, kemudian dilanjutkan part 2 itu adalah prinsip dasar dalam komunikasi terapeutik serta helping relationship dalam hubungan perawat pasien itu menjadi part 3. Setiap mahasiswa bisa melihat perkuliahan ataupun materi ini dalam masing-masing part yang sudah disiapkan seperti itu. Next. Baik, yang pertama adalah kita akan membahas tentang komunikasi terapeutik. Apa sih komunikasi terapeutik itu? Yaitu adalah komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk tujuan terapi dalam rangka membina hubungan antara perawat dengan pasien agar dapat beradaptasi dengan stres, kemudian mengatasi gangguan psikologisnya, sehingga dapat melegakan serta membuat pasien merasa nyaman yang pada akhirnya mempercepat proses kesembuhan pasien. Ini sudah kita bahas dalam komunikasi keperawatan 1, akan tetapi kita akan lebih dalami kembali bagaimana sih komunikasi terapeutik yang baik dan benar, karena ini menjadi dasar kita sebagai seorang perawat untuk berkomunikasi antara perawat dengan pasien dalam rangka mencapai kesembuhan pasien. Baik, next. Nah, ini adalah definisi-definisi komunikasi terapeutik menurut beberapa ahli. Menurut Stuart itu dan Mahmud menyatakan bahwa komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan antara perawat atau petugas kesehatan terhadap klien dengan tujuan terapi dan memahami kondisi emosional dari klien. Kemudian ada menurut Zubiliana 2017 menyatakan bahwa komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang terjalin dengan baik, komunikatif dan bertujuan untuk menyembuhkan atau setidaknya dapat melegakan serta dapat membuat pasien merasa nyaman dan akhirnya mendapat kepuasan. Nah, ini adalah definisi komunikasi terapeutik yang harus kita pegang, yang memiliki tujuan untuk proses penyembuhan dari pasien yang kita rawat. Baik, next. Baik, kita lanjutkan untuk fungsi komunikasi terapeutik. Nah, fungsi komunikasi terapeutik itu adalah dapat digunakan sebagai terapi untuk menurunkan tingkat kecemasan pasien atau meningkatkan rasa percaya pasien terhadap perawatnya. Jadi, proses ini adalah membina hubungan saling percaya yang dia itu akan menurunkan tingkat kecemasan pasien selama pasien itu dirawat di rumah sakit atau dirawat oleh kita. Kemudian, dengan pemberian komunikasi terapeutik diharapkan dapat menurunkan tingkat kecemasan pasien karena pasien merasa bahwa interaksi antara perawat itu merupakan kesempatan untuk berbagi pengetahuan, kemudian perasaan, kemudian informasi dalam rangka mencapai tujuan perawatan yang optimal sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat. Nah, di sini itu tidak hanya komunikasi antara perawat dengan pasien, selamat pagi ibu, tidak hanya seperti itu. Akan tetapi ada proses transfer ilmu, kemudian transfer perasaan, di mana misalkan pasien itu merasa sedih, jadi dia bisa menyampaikan apa yang ia rasakan kepada perawat.
Seperti itu, sehingga perawat bisa menyikapi dengan baik bagaimana untuk merawat pasien ini. Sehingga misalkan pasiennya cemas misalkan. Nah, dia akan menyampaikan bahwa aduh saya cemas Mas, saya cemas nurse dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa disampaikan kenapa cemas, digali lebih dalam lagi bagaimana cara untuk mengurangi cemas dan lain sebagainya. Nanti semakin tinggi semester, nanti akan semakin banyak hal yang dipelajari sehingga komunikasi terapeutik ini menjadi dasar yang baik atau pondasi untuk kita melakukan komunikasi antara perawat dengan pasien. Jadi ada transfer ilmu misalkan di keperawatan medikal bedah, menyampaikan terkait dengan suatu penyakit misalkan, atau bagaimana cara merawatnya misalkan. Nah, itu adalah transfer ilmu yang diberikan antara perawat kepada pasien. Nah, itu adalah bagian dari komunikasi terapeutik yang nanti akan kita perdalam lagi di dalam perkuliahan pada slide ini. Baik, next. Baik, selanjutnya adalah fungsi komunikasi terapeutik menurut Stewart and Shandon. Di sini yang pertama adalah meningkatkan tingkat kemandirian klien melalui proses realisasi diri, penerimaan diri, dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Jadi ada proses kemandirian sehingga klien ini bisa untuk melakukan kegiatan secara mandiri tanpa perlu bantuan orang lain, sehingga proses penyembuhan itu bisa lebih baik seperti itu. Kemudian identitas diri yang jelas dan rasa integritas yang tinggi. Nah, ketika kita tahu fungsi perawat seperti apa, fungsi pasien seperti apa, dan itu dikemas dalam komunikasi terapeutik, maka identitas diri yang jelas itu akan meningkatkan integritas yang tinggi. Seperti itu. Cukup jelas ya? Jadi nanti semakin yakin dan semakin pede perawat untuk melakukan komunikasi, untuk berbicara, untuk menyampaikan suatu terapi antara dari perawat ke pasien, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk membina hubungan interpersonal yang intim dan saling tergantung dan mencintai. Nah, di sini adalah proses komunikasi itu terjadi lebih dari dua orang, ya kan? Jadi antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Nah, dikemas dalam komunikasi terapeutik yang memiliki fungsi untuk membina hubungan interpersonal yang itu lebih baik dan saling tergantung. Oke, pasien tergantung pada perawat, perawat juga akan tergantung pada pasien terkait dengan kondisi pasien ini seperti apa. Sehingga nanti bisa melakukan intervensi yang tepat pada kondisi pasien yang sesuai dengan keadaannya. Nah, yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan klien dengan peningkatan fungsi dan kemampuan memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan personal yang realistis. Nah, di sini adalah untuk peningkatan kesejahteraan klien dengan peningkatan fungsi. Jadi, keberfungsian dari kita sebagai perawat itu lebih maksimal, atau keberfungsian dari kliennya itu semakin baik, kemampuannya meningkat dalam melakukan perawatan diri misalkan, dalam melakukan untuk perawatan lukanya misalkan. Nah, itu untuk mencapai tujuan yang jelas. Dan nanti komunikasi terapeutik ini juga bisa digabungkan dengan perencanaan keperawatan yang akan dilakukan. Nanti kita akan berikan contoh bagaimana sih berkomunikasi terapeutik pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, kita akan lihat pada slide-slide selanjutnya. Baik, next. Yang terakhir adalah pemberian komunikasi terapeutik yang diberikan oleh perawat pada pasiennya berisi tentang diagnosa penyakit, manfaat, urgensi tindakan medis, kemudian resiko yang muncul, komplikasi yang akan terjadi, kemudian prosedur alternatif yang dapat dilakukan, kemudian konsekuensi yang dapat terjadi apabila tidak dilakukan tindakan medis, kemudian prognosis penyakit. Prognosis itu kemungkinan ke depan ya, jadi sudah diprediksi ini 4 bulan lagi misalkan, oh ini dalam keadaan sehat jadi, atau dalam keadaan sembuh jadi ini tidak masalah misalkan. Nah, itu adalah prognosis penyakit seperti itu. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari tindakan medis serta keberhasilan dan ketidakberhasilan dari tindakan medis yang dilakukan.
Nah, dalam fungsi komunikasi terapeutik itu selain transfer ilmu, dia juga memberikan kondisi pasien saat ini itu bagaimana. Nah, nanti akan dikemas dalam komunikasi terapeutik sehingga bagaimana sih cara berbicara, misalkan terdiagnosa kanker, kemudian dia sudah didiagnosa kanker, prognosisnya buruk, sudah metastase misalkan, kemudian 3 bulan lagi usianya misalkan. Nah, itu kan sudah disampaikan oleh dokter. Nah, perawat akan mengcover bagaimana keadaan pasien setelah didiagnosa misalkan. Dia merasa sedih, dia depresi, kemudian dia tidak mau melakukan apapun. Nah, fungsi perawat di situ adalah meningkatkan harga dirinya, meningkatkan tujuan hidupnya agar proses meninggalnya itu sejahtera. Nah, nanti ini masuk dalam palliative care. Nah, palliative care itu masuknya bagaimana untuk memberikan komunikasi agar pasien ini lebih semangat, pasien ini punya tujuan hidup yang baru, pasien ini endingnya atau tujuannya adalah meninggal dengan sejahtera. Nah, itu bagaimana? Itu nanti akan dikemas dalam komunikasi terapeutik ini. Perlu ilmu-ilmu lain ataupun proses keperawatan lain sehingga nanti kita bisa menjelaskan patofisiologi dari penyakitnya, pengobatan yang dilakukan, kemudian komplikasi yang terjadi. Nah, itu perlu apa namanya ya? Mix dari keilmuan keperawatan lain sehingga komunikasi terapeutik ini bisa dikemas dengan baik dan untuk meningkatkan kesembuhan dari pasien ini. Seperti itu. Itu salah satu fungsi komunikasi terapeutik. Next. Baik. Di sini adalah tujuan komunikasi terapeutik dari 3 sumber yang saya dapatkan ya, ada 6 yang tercover dalam satu, membantu pasien memperjelas penyakit yang dialami, juga mengurangi beban pikiran dan perasaan untuk dasar tindakan guna mengubah ke dalam situasi yang lebih baik. Nah, ini yang tadi sudah cukup dijelaskan ya. Jadi dia akan memperjelas suatu penyakit, menyampaikan penyakitnya seperti apa, untuk mengurangi beban pikiran dan juga perasaan untuk dasar tindakan guna mengubah ke dalam situasi yang lebih baik. Kemudian, komunikasi terapeutik diharapkan dapat mengurangi keraguan serta membantu dilakukannya tindakan efektif, mempererat interaksi kedua pihak, kemudian apa namanya, yakni antara pasien dan perawat secara profesional dan proporsional dalam rangka membantu menyelesaikan masalah pasien. Jadi ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah pasien, terutama dalam perawatan selama dirawat oleh kita, seperti itu. Kemudian, dengan memiliki keterampilan berkomunikasi terapeutik, perawat akan lebih mudah menjalin hubungan saling percaya dengan klien atau BHSP. Nah, ini adalah proses yang penting di mana ketika kita sudah atau pasien sudah percaya, kemudian kita menggali lebih dalam sehingga data yang bisa kita dapatkan akan banyak seperti itu sehingga bisa menentukan masalah keperawatan yang dihadapi oleh pasien ini dengan benar seperti itu. Kemudian keempat yaitu memberikan kepuasan profesional dalam pelayanan keperawatan dan akan meningkatkan citra profesi serta rumah sakit. Nah, ini cukup jelas, jadi dia akan memberikan kepuasan profesional dalam pelayanan keperawatan, jadi lebih kepada impact-nya itu ke diri sendiri, kita sebagai perawat, kemudian kepada profesi kita yaitu keperawatan yang dinilaikannya baik seperti itu, kemudian pun imbasnya akan ke rumah sakit atau tempat kita bekerja. Nah, itu adalah proses atau tujuan dari komunikasi terapeutik ini. Yang kelima adalah membantu pasien memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran, membantu mengambil tindakan yang efektif untuk pasien, kemudian membantu mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik, dan diri sendiri. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa komunikasi terapeutik itu akan ada hubungan timbal balik antara perawat dengan pasien. Misalkan pasien menolak untuk pengobatan, kemudian kita memberikan komunikasi terapeutik, bagaimana sih pengobatan dilakukan, efeknya apa, kemudian berapa lama jangka pengobatan tersebut misalkan. Nah, itu akan mempengaruhi pasien untuk memutuskan
atau mengembalikan kembali keinginan penolakannya misalkan. Jadi bisa berpikir kembali untuk mempengaruhi orang lain sehingga memutuskan kembali, oh ya baik, saya akan melakukan pengobatan, misalkan seperti itu contohnya. Nah, yang keenam adalah kesadaran diri, penerimaan diri, dan meningkatnya kehormatan diri, identitas pribadi yang jelas, dan meningkatkan integritas pribadi, kemampuan untuk membentuk suatu keintiman, kemudian saling berhubungan secara interpersonal, jadi antara perawat dengan orang lain ataupun dengan pasien, kemudian kemampuan untuk meningkatkan kapasitas dalam memberi dan menerima cinta, mendorong fungsi, meningkatkan kemampuan terhadap kebutuhan yang memuaskan dan mencapai tujuan yang realistis. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa tujuan komunikasi terapeutik itu dia akan meningkatkan kesadaran diri dan juga aktualisasi diri sebagai seorang perawat itu lebih terlihat di sana. Oke? Nanti kita akan lihat bagaimana sih proses komunikasi terapeutik ini dilakukan. Next. Baik. Ini adalah syarat komunikasi terapeutik. Pertama, yaitu semua komunikasi harus ditujukan untuk menjaga harga diri pemberi maupun penerima pesan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, komunikasi itu kan terdiri dari dua orang atau lebih antara pemberi pesan dan juga penerima pesan. Nah, syarat komunikasi terapeutik itu harus memenuhi bahwa komunikasi itu harus menjaga harga diri pemberi ataupun penerima pesan antara pasien dengan perawat, yang mana kita harus saling menjaga satu dengan yang lain, seperti itu. Oke, kemudian syarat komunikasi terapeutik yang kedua adalah komunikasi yang menciptakan saling pengertian harus dilakukan lebih dahulu sebelum memberikan saran, informasi, ataupun apapun. Jadi, komunikasi di sini harus saling percaya terlebih dahulu, harus saling pengertian, jadi ada sikap empati seperti itu. Nanti kita akan bahas sikap empati itu seperti apa. Sehingga terjalin hubungan yang baik antara perawat dengan pasien dan sebaliknya. Oke, jadi itu menjadi syarat komunikasi terapeutik dapat dilakukan antara perawat dengan pasien. Baik, next. Nah, ini adalah tahap-tahap komunikasi terapeutik. Ada 4 tahap, yaitu prainteraksi, orientasi, tahap kerja, dan juga tahap terminasi yang akan kita bahas satu per satu. Ini pondasi ya, jadi pahami prosesnya, prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Ini disebut tahap atau fase ya, di mana masing-masing tahapan ini memiliki fungsi dan kita sebagai perawat itu akan melakukan apa. Nanti kita akan praktekkan proses tahapan komunikasi terapeutik. Baik, next. Baik, ini yang pertama adalah tugas perawat dalam tahapan prainteraksi. Tahapan prainteraksi itu adalah tahapan di mana kita belum bertemu dengan pasien. Jadi kita belum menuju ke ruangan misalkan. Kita belum menuju ke bed pasien. Kita belum bertemu dengan keluarga pasien. Nah, kita lebih kepada persiapan diri. Oke. Jadi ada 3 hal yang akan dibahas di dalam tahapan prainteraksi. Oke, di dalam slide ini ada 4 proses ya. Nanti akan kita jabarkan satu persatu. Yaitu pertama siapkan diri, kemudian siapkan alat, dan siapkan dokumentasi. Oke, dokumentasi itu apa? Perencanaan yang akan dilakukan. Nah, dijabarkan dalam slide tugas perawat dalam tahapan prainteraksi, yaitu yang pertama adalah eksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan diri sendiri. Oke. Jadi proses komunikasinya adalah, oh saya siap untuk bertemu dengan klien. Oke, saya yakin untuk bisa melakukan tindakan ini. Saya tidak takut, seperti itu. Itu adalah eksplorasi perasaan, fantasi, dan juga ketakutan sendiri. Kemudian yang kedua adalah analisa kekuatan, kelemahan, dan kelemahan profesional. Analisa kekuatan kelemahan ini adalah lebih kepada
sanggup nggak sih melakukan tindakan ini, suntik misalkan, atau memberian obat misalkan? Yakin nggak sih? Oh, saya yakin dan saya bisa. Ya, silahkan lakukan. Tapi ketika, aduh, saya tidak yakin, saya tidak bisa, saya ragu misalkan. Berarti silahkan berkomunikasi dengan perawat yang lain atau mungkin senior yang lain untuk minta tolong misalkan, untuk supervisi misalkan. Jadi ada pendampingan di sana. Oke. Jadi ini penting untuk melakukan kegiatan atau penting untuk melakukan tahap kerja yang bagus sehingga nanti apa yang kita lakukan itu baik dan benar seperti itu. Oke. Kemudian kalau memang sudah yakin, sudah mampu ya silahkan lakukan. Oke. Nanti akan kita contohkan di akhir. Kemudian rencanakan pertemuan pertama. Oh, berarti pada hari Senin 3 Oktober 2020 misalkan. Saya akan melakukan penyuntikan IV pada pasien, namanya siapa, kemudian obatnya apa, seperti itu. Nah, nanti alat sudah disiapkan semua dan saya akan bertemu dengan klien atau dengan pasien dan saya siap bertemu dengan pasien. Nah, itu adalah salah satu tahapan prainteraksi yang menjadi tugas penting dalam proses keperawatan ini. Oke, baik. Next. Nah, selanjutnya adalah peran perawat atau tugas perawat dalam tahapan orientasi. Ada 6 proses yang harus dipenuhi dalam tahapan orientasi. Yang pertama adalah tentukan alasan masuk klien minta pertolongan. Kemudian bina hubungan saling percaya atau trust. Kemudian rumuskan kontrak pertama. Kemudian eksplorasi pikiran, perasaan dan perbuatan klien. Kemudian identifikasi masalah klien. Kemudian rumusan tujuan bersama klien. Nah, di sini nanti akan masuk memperkenalkan diri, salam terapeutik, seperti itu. Nah, nanti akan kita contohkan di video selanjutnya terkait dengan praktikum komunikasi terapeutik. Misalkan contohnya seperti selamat pagi, Ibu, nama saya Perawat Eri. Ibu dengan siapa namanya? Oh, dengan Ibu X misalkan. Oh, baik Ibu, di sini kita akan melakukan pengobatan ya, pemberian obat secara IV atau nanti kita suntikan lewat infus ini seperti itu. Jadi jelaskan prosesnya. Kontrak waktu dijelaskan, tujuannya apa, bagaimana cara memberikan seperti itu. Baik, gimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Misalkan siap, ya saya bersedia, baik Ibu, akan kita lakukan ya, kemudian dilakukan. Oke, itu tahap orientasi. Masih tahap orientasi itu tahap perkenalan. Oke, harapannya kalau sudah perkenalan kedua atau pertemuan kedua, nanti akan lebih kepada mengevaluasi perasaannya. Ibu bagaimana tidurnya semalam dan lain sebagainya. Nah, kita akan contohkan dalam praktikum. Oke, baik. Next. Nah, yang ketiga adalah peran perawat dalam tahapan kerja. Nah, tahapan kerja ini adalah tahapan di mana akan melakukan kegiatan, misalkan tadi pemberian obat secara IV, kemudian pemasangan infus, pemasangan kateter. Nah, itu adalah masuk di tahap kerja ini. SOP-nya, step by step-nya bagaimana. Nah, itu nanti akan dilakukan di dalam tahapan atau tahap kerja ini. Oke? Mulai dari eksplorasi stresor yang tepat. Jadi misalkan dia takutnya kenapa? Baik Ibu tenang, pemberian obat ini akan disuntikan secara perlahan-lahan. Nanti Ibu bisa tarik nafas dalam dan lain sebagainya. Oke, kemudian dorong perkembangan kesadaran diri klien dan pemakaian mekanisme coping yang konstruktif. Tadi yang sudah dijelaskan. Ini nanti bisa didampingi dengan tarik nafas dalam ya Bu ya, sehingga tidak begitu sakit ketika kita suntikkan. Seperti itu. Kemudian apabila ada penolakan, bisa kita lakukan di lain hari atau bisa kita lakukan nanti ketika Ibu sudah siap, seperti itu. Oke. Tapi jarang sekali kalau pemberian obat itu ada yang menolak seperti itu. Jadi biasanya kita langsung tetap berikan. Nah, di sini disampaikan juga di tahap orientasi tadi fungsinya apa, nama obatnya apa, dan akan berapa kali diberikan seperti itu. Cukup jelas?
Kalau ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan di kolom chat untuk video ini lebih interaktif. Baik, next. Nah, ini adalah tahap terminasi atau peran perawat dalam tahap terminasi atau tahap penutup, yaitu ada 4 proses. Yang pertama adalah ciptakan realitas perpisahan, jadi nanti akan ada proses perawat kembali ke ruang karena sudah selesai, jadi nanti akan ada proses evaluasi di sana. Oke, kemudian bicarakan proses terapi dan pencapaian tujuan, jadi evaluasi objektif dan evaluasi subjektifnya bagaimana. Nah, nanti di sini akan kita praktekkan. Di sana jelas contoh-contohnya seperti apa. Kemudian saling mengeksplorasi perasaan, penolakan dan kehilangan, sedih, marah dan perilaku lainnya. Jadi ini adalah evaluasi secara subjektif. Bagaimana ibu perasaannya ketika sudah diberikan obat misalkan. Kemudian adalah RTL atau rencana tindak lanjut. Ini adalah untuk proses terminasi sementara yang nanti akan dilakukan pada proses selanjutnya. Misalkan, oh ya ibu ini sudah diberikan obat, nanti jam 12 akan diberikan obat lagi ya oleh perawat yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, next.